Horas para sahabat, ketemu lagi di Bincang Lai Kirman. Seperti biasa kita akan mengulas berbagai tradisi budaya Batak, tentunya bersama Amang Sukirman di sini. Horas, Amang Sukirman. Horas, ya. Apa kabar Amang? Baik. Ya. Saya sudah hibas-hibas kita. Jalan PPKM. Di zaman PPKM ini semua aktivitas kita dibatasi ya Amang ya. Termasuk orang-orang yang mau kawin juga dibatalkan. Banyak ini perkawinan-perkawinan yang udah batal. Para datang semua jadi ya harus mengikuti lah situasi. Iya. Maklum lah. Ya. Jadi terkait perkawinan atau pernikahan Amang, ada salah satu tradisi Batak itu terkait pernikahan itu namanya Mangalua ya. Jadi mungkin di sore ini kita coba bahas masalah Mangalua ini dari sudut pandang Amang Sukirman. Ya, terus Mangalua ini kan adanya di adat Batak. Nah, mungkin bisa Amang Sukirman gambarkan kalau di Jawa itu ada nggak model seperti itu gitu. Karena kebetulan Amang ini kan tokoh Jawa ini. Oke Amang, silakan Amang. Saya pakai masker dulu. Gantian kita. Baik, horas di kita selalu horas di Pino Parnihala Batak. Jolo sinukun jolo tinir tipi sanggar asabain huru-huruan. Jolo sinukun marga asa binoto para tutura. Jadi Pak Sukirman jelas wong Jowo. Ya, jadi saya orang Jawa, saya berterima kasih kepada para pemerhati, pada para pemirsa yang sudah melakukan dukungan dengan share, komen maupun subscribe dari acara ini. Perjuru Upang Ido Setabi 10 jari 10 sari menjunjung ayah halak Jawa do takas Pak Sukirman. Jadi ini tadi ada sukun-sukun, ada pertanyaan dari Amang Mudi Manurung yaitu Mangalua. Nah, kalau kita bicara kata-kata Mangalua harus ada konteks. Karena kata-kata Mangalua ini kan jarang diomongkan dalam bahasa sehari-hari. Nah, ada juga bahasa sehari-hari kalau kita mancing, ya, makail, dibilang orang bah ngayu laun, nggak di luau nih, Helmi, nggak di luau katanya, nggak di luau deke, nggak di luau deke. Jadi artinya ada ikan yang memakan pancing itu, kemudian ditarik itu pancing terbawa. Nah, dulu kan mancingnya itu di tahun dulu dikira makai di tahun do makai tahun warna. Nah, jadi di luau deke mon, jadi dong amma, bah ngai luau Helmi. Nah, artinya dibawa lari ikan. Dalam konteks itu tentu berbeda dengan istilah Mangalua yang kita maksud di dalam apa ini tadi pertanyaan Mudi yaitu tentang perkawinan ya. Oleh sebab itulah kalau dipertanyakan tentang Mangalua, saya ingin mengatakan memang dalam bahasa Indonesianya yang ditulis di dalam literatur ya, Mangalua itu seperti kawin lari ya. Nah, jadi kalau kawin lari kan dalam konotasi seolah-olah ada seseorang pemuda, ada seorang laki-laki menculik anak gadis seorang kan negatif jadinya kan. Nah, tapi lihat dong parada atau dong di halak Batak. Berarti itu salah satu memang tradisi adat ya namanya. Ya, jadi bukan karena terpaksa itu bukan. Jadi kepada khususnya orang-orang yang bukan orang Batak yang bercinta dengan gadis Batak ya saudara harus tahulah adat Batak, terutama dalam soal perkawinan. Orang Batak itu eksogami ya, artinya kawin dengan orang luar marga ya, tidak kawin dengan dalam satu kalangan marga gitu ya. Jadi itu namanya eksogami ya. Ada memang ada poligami, ada bigami, itu karena alasan misalnya istri pertama tidak mampu menghasilkan keturunan sehingga dimufakatkan di dalam adat untuk mencari marga istrinya yang sama seperti adiknya gitu. Itu namanya tetap eksogami ya, tidak bisa. Ini adat-adat semua. Jadi jangan takut karena orang Batak itu percinta yang sejati ya. Sang pecinta ya. Nah, artinya kalau sudah bernikah, sudah kawin, itu hanya kematianlah yang boleh memisahkan. Jadi kalau misalnya ada seorang meladong ada bawa ilwahum burwah ya, kawin lari sada anak buru, unang dianggap dang marada tibana, unang dianggap melecehkan pada keluarga buru, silian buru, para buru, bahwa ini kan para anak, unang dianggap semua di alanaha di dalam adat Batak, hula-hula dotong silian buru, ya jadi molong asai sudah prosesi na Mangaluaon
tonggo gabi manjo tulang kira-kira ini helanya ini itu tetap pada kedudukan adat nanti si matuannya itu adalah hula-hula. Tapi ada proses. Nah, sekarang kita menceritakan kira-kira apa penyebab orang mengalua. Itu faktor-faktor apa kira-kira yang menyebabkan orang itu mengalua. Tapi ini bukan berarti kita mau menganjurkan supaya orang mengalua gitu ya. Orang Batak atau orang non Batak, suku Nasohalak Batak, kamu karena bercinta kau dengan seorang buruh Batak, ya, ada buruh Batak yang cantik, kawanmu kuliah dan segala macam, terus kau larikan. Mengalua saja kita. Bukan begitu cara menghormati. Bisa gara-gara itu tambah mahal nanti hukuman sama kau. Gitu ya. Gabe umar ke don tuhar ni boru. Alani mengaluan molo dan terima adat. Jadi penyebab ya. Perzolo buasa gabe. Kenapa mengaluan itu jadi pilihan gitu? Kenapa jadi pilihan? Pertama, karena kuncinya masih holongan do perjulu. Karena saling mencintai. Itu yang pertama antara laki-laki dan perempuan. Ya, syarat pernikahan itu kan harus ada cinta. Nah, jadi bukan melarikan karena penaklukan. Oke. Kalau yang dulu karena menjajah daripada marga tertentu baru dulu ada sejarahnya. Ya, diculik gitu kan. Diculik. Dan itu bisa menimbulkan peperangan. Dulu suku ya. Dulu terjadi itu ya. Marga, ya. Nah, jadi dangalani konteksnya sekarang setelah tahun 22, 24, 29 karena banyak padan-padan dan subang-subang yang dihasilkan oleh orang-orang tua dulu di samping Gubernmen Belanda, ya, sejak itu sudah istilahnya bukan untuk perang. Nah, jadi kenapa? Ya karena kadang-kadang dan disetujui keluarga ini para buruh percintaan antara seorang laki-laki dengan perempuan ini. Tidak disetujui. Salah satu inilah ya, satu pihak. Jadi karena tidak disetujui, alasannya banyak. Mungkin karena dianggapnya laki-laki itu miskin. Ya, yang kedua mungkin karena ada waktu mengaririt atau pembicaraan awal dianggap tidak mampu dia membayar tuhor. Nggak mampu bayar senang. Ya, jadi karena itu akhirnya kedua belah pihak ini karena sudah saling mencintai, mereka memilih jalan mengalua, kawin lari. Nah, faktor ekonomi berarti ya. Jadi itu biasanya malam-malam si anak gadis itu akan memberitahu kepada kawan akrabnya, satu orang, dua orang, untuk meninggalkan rumah, dan mereka akan pergi ke satu tempat, ya, dengan laki-laki yang pilihannya itu biasanya pada keluarga laki-laki itu. Mereka tidak pernah berdua-duaan, itu artinya tidak ada orang, selalu itu ada yang menyaksikan. Oke, berarti syarat mengalua itu, misalnya contoh kasus ini Abang ya, aku suka dengan perempuan, cuman perempuan itu nggak disetujui lah ya, atau tidak ada kecocokan lah ya, antara kedua belah pihak. Udah aku larikan, nah aku akan melarikan dia ke suatu tempat. Nah di tempat itu apa yang harus kusiapkan? Nah di situ nanti barulah kawan akrabnya itu ya akan memberitahu ke orang tua, kepada orang tuanya, unang belulu hamu tapi setelah mereka pergi ya. Nah, karena pihak laki-laki pun di tempat transit ya antara dia dengan si buruh yang dilarikannya itu akan mengadu kepada marga daripada istrinya itu. Nah, jadi kalau misalnya manurung yang dibawa lari itu dia akan mencari manurung yang lain sebagai wali ya. Sebagai walinya nanti, dan manurung itulah yang akan kemudian pulang mengasih tahu ngadilu ahon si marga misalnya menjuntak berumuna unang bedului hamu, barulah si pihak manurung itu akan melapor kepada gereja. Itu ke gereja juga ya Bang? Iya, di tempat manurung tadi. Berarti sah juga secara agama ya. Jadi akan mengurus surat-suratnya, surat gereja, barulah dia pulang. Nah disitulah nanti akan terjadi istilahnya upacara-upacara, ada istilah jagar narabing katanya kan. Jadi pihak keluarga yang manurung melarikan ini pun akan pergi juga akhirnya ke tempat orang tuanya oleh marga si manurung yang di tempat lain itu. Ya, tapi tidak berjalan seperti dulu marsinamot ini itu marhata hepeng dan gabe alaikum menjagal narabing dotong tu jabuni pihak buruh. Nah, baru terakhirnya nanti sampai kepada urusan gereja sudah selesai surat-suratnya, administrasinya, barulah
dibawa ke tempat di mana laki-laki itu berada gerejanya, dipasu-pasu juga di gereja di situ. Nah, paradaton mungkin di situ belum berjalan. Oh, belum jalan paradaton ya, karena justru motivasi Mangalua tadi itu karena tidak mampunya dia membayar adat. Jadi untuk hamu tuh Batak atu padang pilihan nama ngeluaon ya, karena boru itu kan mata rantai penyambung yang namanya dongan gabi todong. Nah, dongan hiat datang dua marga, dung mangoli melalui gabi todong. Jadi mulbunian saya totok mai gunahon paradaton mulai dari nama ngaririt ya, boleh marhata sinamut satu paradaton. Karena di dalam adat Batak selalu dua kan, pada umumnya orang Batak tua kan Kristen. Selalu mulai nomor satu melakukan upacara perkawinan di gereja. Ya, setelah itu baru sering di tempat yang sama di gereja itu ada sopo, godang, gabil dasisima dilaksanakan istilahnya pesta adat. Jadi sebetulnya yang Kristen yang di gereja nggak sudah sah. Sudah sah itu ya. Tetapi karena orang Batak memegang adat, dilakukanlah lanjut peradatan. Jadi berangkat dalam kondisi sekarang emang ya kayak sekelilingku lah ya, teman-temanku juga itu banyak nggak kawin-kawin emang. Apalagi kami orang Batak ini ya. Jadi udah ya secara umur udah lebih gitu kan, dia nggak memilih nggak kawin karena apa? Coba saya survei beberapa memang karena ekonomi, faktor ekonomi, karena memang terus terang kalau ada Batak ini kan agak mahal biayanya Mang. Ya betul. Sangat mahal, jadi ya, mereka lebih memilih nggak menikah jadinya. Dan jadi mungkin apakah Mangalua ini bisa jadi salah satu solusi sebenarnya ya, faktor ekonomi tadi, ya kan? Ya. Kalau aku lihat tadi dari rangkaian yang Amang ceritakan, Mangalua ini cukup simpel dari sisi ekonomis gitu. Ya sambil dia punya duit gitu kan. Ya. Nah, gimana menurut Amang? Jadi pas doi alai di Hata Batak, saya dang dus situasi paradaton marsaripian di sada huta nasi. Ambil contoh di Samosir bagian utara ya, Aka di Ambarita, di Simanindo dan sekitarnya, Aka Oparan itu apa marga dari Opung naik Ambaton. Di sana ini kan marganya banyak itu yang namanya Parna. Ya. Oke, iya Parna. Di situ tidak bisa marsiambilan dan marsi buatan. Jadi harus jauh dia mencari di luar, dan gadis-gadis di situ pun harus menunggu orang dari luar kan. Sama dengan pemuda-pemuda di situ harus mengambil di luar. Ini kan jadi mahal memang. Iya. Nah, tetapi di daerah Lotung, Samosir Selatan, ya, di Palipi, di Urat, di Nenggone sana, istilah turunan Lotung itu sudah bisa marsiambilan. Ya, dari misalnya turunan Sinaga, misalnya dengan ada marga turunan Lotung kan, ada marga Sinaga, ada marga Situmorang, ya, Siringo-ringo dan macam. Nah, artinya di Uluan di daerah timur Danau Toba itu lain lagi dasi bisa. Jadi artinya ada memang perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Opung yang dulu. Alani dora gabi adong pasa nama dok songon puta prajolu martukot sialagundi pinuka karena dijulu ihuton akan dipudi. Jadi inilah saudara-saudara sekalian, di tempat-tempat tertentu ada sudah diizinkan, di tempat tertentu ada gabi persubang subang dosongoni. Jadi dang boy dilanggar nggak bisa ngamar padan kan. Yang sudah kita pernah kupas. Jadi mau lo nggak ngamar padan memang sanksinya ini nggak bisa dilihat langsung sekarang, tapi siapa yang melanggar padan itu akan kelihatan nanti kutukannya ini ya pada keturunan selama hidupnya. Inilah yang ditakuti oleh orang Batak. Oleh sebab itulah bagi orang yang memegang adat Batak, meskipun Mangalua merupakan salah satu katub penyelamat, alai ikon dingot hamudo akadia adat nature lausi yang akan dipilih di dalam membangun Parsari Peon di Batak. Jala tu
kepada orang yang bukan suku Batak, jangan takut bercinta dengan gadis-gadis Batak, ya, ataupun dengan perempuan-perempuan Batak terhadap pemuda Batak. Nah, itu lebih hebat lagi karena Batak menganut patrilineal, ya, marga suami, ya, yang menjadi urutan ke bawah, walaupun tetap menghormati kepada Silian Hulu sebagai hula-hula, ya, bukan berarti ngadi itu sudah dibelinya itu istrinya itu perempuannya, bukan berarti kalau sudah dibeli macam membeli budak, bukan. Tetap itu adalah boru, itu adalah inang pangit tubuh, ya, itu adalah orang yang memberi keturunan. Dia adalah mata rantai yang menjadi penghubung marga satu dengan marga yang lain, yang menjadi merubah pardonganan dari partodongan. Artinya berarti Mangalua ini nggak selamanya, nggak stigmanya negatif ya Mang ya ternyata ya? Ya, memang di dalam lagu-lagu ada itu lagu, kalau misalnya ingat tamu do lagu Hutongos, kabarangin nahu bege itu katanya kan, adong dapet to nacan dinadau polisi tutu katanya kan, babita na itu. Mangalua ada itu, Mangalua si Poriban, Mangalua tuh luat nadau katanya. Nah ini kan artinya lagu-lagu itu pun sudah menjadikan pelajaran ende di halak Batak, bohado bainon lo Mangalua kan. Itu dia. Hutong surat tutuho, isi hutona hondoho katanya kan begitu. Dari sisi benefitnya Mangalua ini kayaknya lebih banyak menguntungkan pihak laki-laki ya. Yang pasti ada sparring waktu, ada satu waktu menunggu dia ada rezeki untuk melakukan jadi ada tempat menunda. Itu yang jadi ido si baheron si botohon hamu halak Batak Mangalua dangna negatif ala Mangalua, bukan artinya di situ terjadi abuse of sex, ya, harassment of sex, bukan itu. Tetapi Mangalua adalah menurut saya sebagai pengamat halak Jawa masa tadi saline tu hamu raja Batak, Raja Hatta, ka hamuna marbinotan nalubi, Mangalua adalah satu katup penyelamat di sima hebatnya adat Batak, selalu memberi celah kepada orang yang belum mampu sekarang karena ekonominya, padahal adat harus dijalankan, dia pilih Mangalua atau kawin lari. Terakhir Amang, selaku Amang tokoh Jawa, nah kalau di suku Jawa ada nggak konsep seperti ini? Ya, di suku-suku lain yang namanya cinta kemudian tidak disetujui itu sudah jamak lah kita ketahui. Di Sumatera Barat ada novel Siti Nurbaya, ya. Di Jawa ada Roro Mendut dan Prana Citra, ya. Itu juga dia itu Roro Mendut dicintai sama Tumenggung Wiroguno, ya. Kalau di Padang itu Datuk Maringgi yang mencintai Siti Nurbaya. Dan saya tidak tahu pasti Jawa adat apa, tetapi memang mereka pergi, ya. Nah, Roro Mendut itu sama Prono Citra pergi dan akhirnya bunuh diri. Nah, kemudian kalau Siti Nurbaya kan juga dia berakhirnya kan Datuk Maringgi itu, ya. Itu juga laki-lakinya Samsul Bahri kan. Gitu. Nah, jadi saya pikir di suku lain pun ada, tetapi bagaimana jalan peradatan yang bisa dipakai di suku Jawa, kalau kita lihat orang-orang tidak disetujui oleh orang tuanya, dia akan pakai jalur agama memang. Karena agama ada istilah wali hakim, tapi kalau di Batak, Mangalua sudah disiapkan. Oke, demikian bincang kita dengan Amang Sukirman. Semoga pembahasan kita bisa menambah kasanah, ya, menambah wawasan terkait bagaimana itu proses Mangalua. Ya, jadi kalau teman-teman yang kira-kira kesulitan ekonomi untuk menikah, ada alternatifnya Mangalua. Oke, Mang, silakan closing, Mang. Baik, terima kasih. Saat ini seulu saya sama tu botian, saya liling mahita mangulu, saya sama tu panggabian, tu perhorasan. Jadi sekali lagi, bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Horas.